Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathil al-hukmiyyah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu bi jalalihil a'la jalla wa 'ala wa 'aynahu min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi was-salikin 'ala nahjihi fanalu khairan wa firan amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan terus diberikan kesejahteraan, ya, nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat iman dan Islam, ya, sehingga sudah seharusnya dengan nikmat yang Allah berikan ini, ya, kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah, ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Itu dengan kita menjadikan semua nikmat Allah ini untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang menjadikan nikmat Allah, ya, orang yang tidak bersyukur, ya, adalah orang yang menjadikan nikmat Allah, ya, untuk sebaliknya, yaitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya, yang senantiasa menggunakan fasilitas, ya, yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, ya, hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ini. Dah sip. Iya. Hah? Ininya ya. Jangan dicetrekeun, Pak. Jangan dicetrekeun orengannya. Kita lanjutkan, ya. Kita kemarin belum selesai nih baca surat Al-Alaq, ya. Ya, Al-Alaq, apa artinya Al-Alaq? Hah? Apa artinya? Sesuatu yang melekat, ya. Jadi nempel itu bahasa Arabnya alaqa ya'liqu alaqan, ya. Jadi Al-Alaq artinya, ya, sesuatu yang melekat, ya. Nempel, Bu, ya. Kalau di Quran terjemah artinya segumpal darah, ya. Intinya alaq itu artinya sesuatu yang melekat, ya. Atau nanti terserah terjemah umumnya mau apa, bahasa Indonesianya atau apa ilmiahnya zikot dan lain sebagainya, ya. Yang jelas bahasa Al-Quran itu alaq, ya. Jadi kalau kita ingat laron, Bu, ya, apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa resminya apa? Anai-anai, ya. Ya. Hah? Itu kica-kica, ya. Bukan, itu kunang-kunang, Pak. Ocit, ya. Ini anai-anai, ya. Jadi nanti kata Allah, ya, pada hari kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ya. Pada hari kiamat itu manusia seperti laron, ya. Laron yang berterbangan, Bu. Gini laron nih, ya. Jadi
serangga laron ini, anai-anai ini termasuk serangga yang paling singkat masa hidupnya ya. Berapa jam? Dari mulai dia bisa terbang. Coba pernah merhatiin nggak? Nggak lama ya, itu nggak lebih dari sejam mati. Sayapnya lepas ya sudah, biasanya nggak lama mati itu. Ya, nggak dibunuh juga ya mati sendiri nantinya. Ya. Jadi anai-anai ini, laron ini serangga yang paling ringkas ya, siklus kehidupannya paling sebentar ya. Kita ulangi lagi ya, kita baca surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq surat ke-96 ya dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surat Al-Alaq ini perhatikan huruf ba-nya ya. Ba-nya itu bersambung dengan huruf ya, hamzah wasolnya ya, ismi. Jadi ada alif gitu ya. Ya. Itu selain di dalam surat Al-Alaq, lafaz isminya itu bersambung. Ya, jadi tidak ada hamzah wasolnya. Ya. Surat Al-Fatihah bismillahnya ada hamzahnya enggak, ada alifnya enggak? Hah? Surat Al-Fatihah langsung ya, langsung ke huruf sin. Ya. Lalu surat yang lain, surat An-Naml ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada hamzahnya juga enggak? Enggak ada ya. Termasuk nanti yang ada bacaan imalahnya, bismillahi majreha wa mursaha ya. Itu semuanya tidak ada huruf hamzah wasalnya. Jadi yang hanya ada hamzah wasalnya itu adalah hanya di dalam surat Al-Alaq ya. Menandakan apa? Ya, menandakan apa? Ini sejarah panjang bahwa ketika Nabi diperintahkan untuk membaca, Nabi itu butuh proses ya. Jadi ketika Allah perintahkan, hai Muhammad iqra, Muhammad bacalah ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Lalu Nabi menjawab apa? Ma'ana biqari'i ya. Jadi ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Nabi menjawab apa? Ma'ana biqari'i. Apa artinya? Ya, saya ya tidak bisa membaca. Itu ada huruf ba juga, itu sama tuh. Biqari'i. Bisa saja Nabi mengatakan apa? Ma'ana qari'un. Saya tidak bisa membaca. Jadi ada huruf ba itu fungsinya diantaranya adalah untuk menguatkan. Saya betul-betul tidak bisa membaca. Ya, itu fungsi huruf ba ya, litakid, untuk menguatkan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Itu huruf hamas ya, huruf kaf, ak. Ya, jangan dikolkolahkan. Ya, akram. Ya, jangan akram. Ya. Kalau yang iqranya baru iqra, iqa. Ya, ak. Nah, ya. Coba paucin ak. Bukan ah.
ak, ya, ak, ya, kurang hembusnya, ak, nah, Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha, layatgha. Di situ mad jaiznya kita baca 6 ya. Kita ulangi ya. Jadi 6 harokat 3 alif ya. Kalla ya. 6 harokat. Kalla innal insana la yatgha, ar-ra'ahu istaghna, sini taghna huruf gha ya. Ini sama seperti kha ya, cuma nanti tidak terlalu dalam. Gha ya, taghna. Jadi jangan tagna ya, jangan apalagi dikolkolahkan. Ar-ra'ahu istaghna, bukan huruf kolkolah. Gha coba, gha, taghna, ghairil ya, layal togha ya, taghna ya. Jadi jangan sampai dikolkolahkan ya. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladhi yanha, abdan idza shalla, sa, coba Bu, sa ya, bukan sya ya, padian ya, sa ya. Jadi bukan sya, jadi sya bukan ya. Kalau sya itu dia nanti lidahnya melebar ya, hamas dia di tengah. Sya ya, sya. Nah, ini sa ya, sa si su, sadla, sirata. Manyun ya dikit ya. Abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda, aw amara bit
bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi yang pertama huruf sin ya, sin biasa, lanasfa'an ya. Kemudian nanti yang keduanya baru so, nasiyah. Karena ada yang bacanya la nasfa'am dengan sodmal kebalik ya. Jadi nasfa'amnya itu adalah dengan sin ya, la nasfa'an itu ada iklab ya. Ada huruf bertanwin bertemu dengan huruf ba ya. Jadi langsung kita bacanya huruf mim saja ya. La nasfa'an bin nasiyah ya. Coba kita ulangi. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah. Masih belum ini ya bilang soundnya ya. Latihan Pak. Ya Bu ya. Bu bisa bilang sound coba. So. So. Si. Su. Nasiyah. Ya, jangan nasyiyah. Ya, jadi bukan huruf sya yang manyun, bukan. Ya, syiyah bukan ya, nasiyah. Ya, Pocit so. Si nasiyah bukan nasyiyah. Nasiah nasiah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib ya, pendek ya, karena kadang ada yang baca waqtarib. Ada yang baca gitu. Hah? Fargob. Ya. Wa ila rabbika fargob. Ya, Pocit. Enggak, Pocit udah bener ini. Pendek ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah bisa baca sujud tilawah belum? Hah?
Belum. Tadi baca apa subuh? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi wajahku bersujud kepada yang menciptakannya, menciptakan wajah, ya, wasawwarhu, dan yang telah membentuknya, ya, wasyaqqa sam'ahu, dan telah memecah, ya, pendengarannya, ya, wa basarahu, dan penglihatannya, ya, bihaulihi, dengan segala dayanya, wa quwwatihi, dan upayanya, fatabarakallahu, ya, ahsanul khaliqin, ya. Dia bacaan sujud tilawah, ya. Masa 1 minggu nggak hafal, Pak? Udah 2 minggu ini. Udah ini kan bagus. Jangan nggak disebarin. Oh, disebarin. Pak Ocit belum hafal loh. Nggak sholat subuh soalnya. Tadi sholat nggak Pak Ocit? Sholat subuh nggak tadi? Jam berapa? Oh, jam 5. Jam 5 sore. Ya apa? Kita apa? Itu namanya. Ayah. Hari ini apa ya? Saya tanya tuh ngebantu namanya. Nah, apa? Pada grup viral tuh. Iya, itu baik itu. Maksudnya kau cek dulu, mungkin Pak Ocit dulu. Tapi udah tutup. Dua kali dikirim orang. Ya, dihafalin ya. Nanti minggu depan praktek lagi. Ya, biar kalau udah hafal nanti ganti suratnya baru, ya. Ya kali-kali lah, nggak panjang kan, nggak apa-apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ini melanjutkan yang kemarin bahwa Nabi menerima wahyu pada usia 40 tahun, ya. Jadi 40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni, ya. Maka orang yang telah berumur 40 tahun, ya, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, itu doanya orang yang sudah capai usia 40 tahun. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan padaku, ya, segala nikmat, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada dua orang tuaku, ya. Waslih li fi dzurriyyati, ya, maka kita pun berdoa kepada anak keturunan kita, perbaikilah aku fi dzurriyyati, ya, melalui keturunan-keturunanku, gitu, ya. Jadi supaya kita selain menjadi orang yang sudah matang dalam fisik dan spiritual, ya, maka harus ada penerusnya, yaitu anak keturunan kita, ya. Jadi 40 tahun itu secara kematangan akalnya sudah matang, ya. Seharusnya spiritual juga
sudah harus matang juga. Jangan sudah 40 tahun lebih masih angin-anginan, ya masih nggak jelas, ya. Doang ABG. Ya, kalau ABG itu kan itu Pak, usia 14-15 masih cari jati diri. Masa 40 tahun belum ketemu juga jati dirinya, kebangetan ya. Jadi udah nggak bakalan ketemu kayaknya ya, jati dirinya udah kabur ya. Seharusnya sudah matang ya. Nah, jadi Nabi menerima wahyu ketika usia 40 tahun ya. Diawali dari mimpi ya, yang ketika seperti seolah-olah ya sinar itu datang di pagi hari. Kemudian nanti Nabi terbiasa beruzlah, menyendiri di Gua Hira. Ya, Gua Hira tersebut Nabi menerima wahyu. Ya, wahyu yang pertama adalah Iqra, perintah untuk membaca ya. Jadi ini sudah harus menjadi tradisi dalam kita ya, kehidupan kita ya. Artinya orang Islam itu jangan sampai malas membaca ya. Ya sekarang informasi malah lebih gampang ya, lewat HP. Apa sih yang nggak ada di HP ya? Jadi semua dulu kalau kita mau belajar, mahasiswa mau nyari referensi Pak ya, pergi ke kamus kan ya, untuk sidang skripsi dan lain sebagainya, datang ke kamus, buka-buka ya, tulis, dirangkum. Nah sekarang apa yang nggak ada di HP? Skripsinya aja kalau mau nyari ada di internet gitu ya. Jadi nggak harus ya, tapi itu tadi ya, jangan sampai kita menjadi orang yang malas membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan ya, yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat ya. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang telah mengajarkan ya dengan pena ya, mengajarkan manusia sesuatu yang belum atau yang tidak dia ketahui ya. Maka Allah menurunkan wahyu itu bukan berupa syariat langsung ya, berupa ilmu. Maka ini pula lah yang menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, dulu ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Allah ajarkan semua ilmu yang ada di muka bumi, yang ada di langit dan yang ada di bumi ya, termasuk nanti Allah ajarkan kepada Nabi Adam bahasa anak cucunya ya. Jadi bagaimana dari Nabi Adam diturunkan itu bahasanya beda-beda Pak. Itu Nabi Adam sudah tahu ya, karena Allah ajarkan kepada beliau ya. Lalu para malaikat itu ya, ada yang protes, kenapa engkau lebih memilih ya menciptakan Adam lalu menjadikannya khalifah, pemimpin ya. Sehingga protesnya malaikat ini dijawab oleh Allah dengan pertanyaan ya. Jadi Allah sadarkan beberapa nama-nama ya yang tidak diajarkan kepada mereka para malaikat ya. Lalu kata Allah, ambihum bi asmaihim, kalian sebutkan nama-nama yang telah disebutkan ya. Ternyata ketika diperintahkan oleh Allah ya, summa aradum 'alal malaika faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, sebutkan nama-nama yang sudah tadi dikemukakan ya, jika kalian itu termasuk ya golongan yang benar. Ternyata malaikat tidak bisa menjawabnya ya. Lalu Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan semua nama-nama yang telah Allah ajarkan, dan Nabi Adam itu bisa. Makanya ketika para malaikat itu melihat kemampuan Nabi Adam yang luar biasa, itu langsung ya kagum, sehingga Allah perintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bayangkan malaikat itu sujud kepada manusia, berarti apa yang dimuliakan dari sosok manusia ini apa? Yaitu ilmu ya. Jadi orang yang berilmu itu luar biasa. Bahkan malaikat pun sampai harus diperintahkan oleh Allah untuk bersujud ya. Artinya bagaimana bisa malaikat itu ibadah ribuan tahun ya dengan makhluk yang baru diciptakan ya. Orang berilmu Pak ya, itu lebih mulia dari orang ahli ibadah ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang ibadahnya rajin, ke musola rajin, sholat sunnahnya nggak pernah ketinggalan, tapi ilmunya minus
gitu ya. Kalau ditanya rukun sholat ya nggak tahu ya. Dengan orang yang berilmu tapi ya ibadahnya, misalkan ibadahnya cuma ibadah fardu ya, yang dikerjakan ibadah fardu saja, belum sampai ibadah sunnahnya, lebih mulia mana? Hah? Jadi dulu pernah dites Pak Bu ya, jadi pernah diuji dulu ya, dikatakan bahwa orang fasik berilmu itu lebih baik daripada orang bodoh tapi ahli ibadah ya. Jadi orang fasik itu ya orang apa namanya, bukan kafir ya. Orang fasik lah, orang fasik itu yang apa namanya durhaka ya, apa namanya Allah perintahkan puasa nggak puasa ya. Jadi fasiknya fasik bukan level kafir ya. Selam KTP lah ya. Tapi berilmu ya, dengan orang ahli ibadah tapi bodoh ya. Jadi sholatnya rajin cuma nggak tahu ilmunya ya. Itu pernah diuji ya. Jadi dikatakan apa namanya, seorang yang bodoh ya, jahil ya, atau orang yang fasik tapi berilmu ya, rajulun fasiqun alimun khairun min abidin ya, orang yang abid tapi bodoh ya. Suatu waktu dua orang ini berdebat tentang macam dua orang tadi ya, orang fasik tapi berilmu ya, dengan orang bodoh tapi ahli ibadah ya. Lalu keduanya ini cerita kitab orang apa namanya, zaman dulu, masa dulu. Ada di musola itu biasa ada orang ahli ibadah gitu ya. Kemudian ya ada di emperannya, misalkan emperan masjid atau musola ada orang yang mabuk gitu ya. Jadi diuji oleh dua orang ini. Satunya menganggap orang ahli ibadah tapi bodoh itu lebih baik bagaimanapun ya daripada orang fasik tapi dia memang betul berilmu ya. Diujilah dua orang tadi ya. Yang satu dia menguji orang fasik ya, datang ke orang fasik itu tapi berilmu ya. Kemudian dia diuji, ujiannya gini ya, dua orang ini bersembunyi di satu tempat ya. Kemudian mengatakan, wahai apa namanya, hamba Allah. Orang tersebut lagi mabuk ya di emperan masjid lah itu misalkan kalau dulu ya. Wahai hamba Allah ya, aku telah terima semua amal ibadahmu ya, sehingga kamu sekarang tidak harus beribadah lagi ya. Namanya orang dulu kemana-mana kan bawa pedang, kalau orang Indonesia bawa golok misalkan ya. Dia mencari sumber suara tadi, siapa itu yang berbicara ya. Jadi orang fasik itu dalam kefasikannya itu masih tetap meyakini bahwa Tuhan tidak akan mungkin menyuruh seorang hambanya untuk menyuruh berhenti beribadah ya. Nah, satu dites orang fasik. Yang kedua dia datang ke orang abid ya, orang abid yang jahil, seorang ahli ibadah yang bodoh ya. Setelah selesai sholat sama dia, dua orang ini bersembunyi di satu tempat ya. Kemudian dengan suara mereka ya, dia katakan, wahai hamba Allah, aku telah menerima ibadahmu semuanya ya, sehingga kamu sekarang tidak harus beribadah lagi. Namanya orang bodoh Pak ya, dia ya, selalu apa namanya, ibadahnya itu memang tanpa ilmu. Kan banyak Pak ahli-ahli apa namanya, orang-orang bodoh tapi ikut-ikutan tarekat ya, thariqah, yang sebetulnya bukan thariqahnya yang bermasalah tapi orangnya, karena minim ilmu ya. Ketika dikatakan wahai hamba Allah ya, aku adalah Allah, aku adalah Tuhanmu ya, saat ini mulai detik ini aku telah terima amal ibadahmu dan kamu tidak harus beribadah lagi. Itu orang bodoh itu senang luar biasa. Ya Allah, inilah selama ini yang aku tunggu-tunggu dapat wahyu untuk tidak beribadah lagi. Sehingga dua orang tadi menyimpulkan, wah benar
ya, orang fasik tapi berilmu itu lebih baik daripada orang bodoh tapi ahli ibadah. Karena orang bodoh ahli ibadah itu ya bahaya, Pak. Ya, dengan kebodohannya khawatir itu bisa justru malah menyesatkan banyak orang, ya. Banyak ahli thariqah yang bodoh, ya, yang kadang fikihnya tidak paham, ya. Jadi langsung belajar hakikat, ya. Syariatnya dia tinggalkan. Padahal utamanya itu orang belajar thariqah syariat dulu, ya. Kuat syariatnya, ya, tauhidnya kuat, syariatnya. Syariat ini nggak mungkin ditinggalkan. Ya, sekalipun orang tersebut sudah mencapai ma'rifatullah, yang begitu kenal dengan Allah, tapi tidak akan tidak ada, ya, keharusan meninggalkan syariat. Nah, syariat ini pondasi dasar, ya. Jadi nggak ada orang yang sudah ma'rifat mencapai hakikat, ya, oh saya nggak harus sholat lagi, oh itu udah pasti sesat, ya. Mau dia katakan ketemu Nabi Khidir atau segala macam, mimpi Nabi, bohong, ya. Jadi itulah kelebihan orang yang berilmu, ya. Orang fasik berilmu itu lebih baik, ya. Tentu orang fasik ini ya salah, ya, sama-sama buruk juga, sama-sama merusak, ya. Sama-sama merusak, ya. Orang fasik kok, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang bodoh, ya, walaupun dia ahli ibadah, tetap lebih baik itu nilainya, gitu, ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajarkan dengan pena, ya. Makanya orang yang belajar itu, ya, Allah santri itu ada ungkapan dalam satu mahfuzat, ya, kata Mutiara, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti hewan buruan dan pena, catatan itu adalah talinya, pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Supaya hewan buruan ini tidak lepas, maka ikatlah hewan itu dengan tali yang kuat, gitu, ya. Jadi orang yang belajar, jadi kalau mondok, kalau belajar itu harus ada catatannya, harus bawa pena, harus bawa buku catatan. Apa yang disampaikan oleh gurunya maka dicatat supaya tidak lepas, gitu, ya. Kalla innal insana liyatgha, ya. Kali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu memang sungguh, ya, itu dalam selalu melampaui batas, ya. Togha itu melampaui batas. Jadi sifat togha itu, makanya Fir'aun itu idhaba ila fir'auna innahu togha. Wahai Musa Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sesungguhnya dia sangat melampaui apa sifat melampaui batas Fir'aun? Ya, ngaku jadi, ya, iblis, Pak. Itu ibadah sama malaikat, nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Makanya iblis itu salut sama Fir'aun, ya. Karena selama ini saya ibadah, ya, bersama-sama malaikat, nggak pernah sesombong-sombongnya iblis, nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Makanya iblis ini salut sama Fir'aun, gua angkat topi, hebat Fir'aun ini, ya. Oh, gua kalah sama dia, ya. Fir'aun ini hebat, ya, sombong-sombongnya gue, gitu, ya, nggak pernah aku jadi Tuhan. Tapi Fir'aun ini luar biasa, itu, ya. Nah, dia berani, ya, mengklaim dirinya jadi Tuhan, ya. Jadi togha, ya, togha itu sama, ya, togha, ya, togha, melampaui batas. Nah, sifat manusia itu selalu seperti itu. Mengapa demikian? Ar-ra'u istaghna, karena dia memandang dirinya itu berkecukupan, ya, cukup dalam hal materi, ya, mampu dalam segala hal, ya, segala apa, misalkan sains. Sekarang teknologi apa yang tidak dikuasai oleh manusia? Cuma kadang dengan kemajuan cara berpikirnya, akal pikirannya Allah anugerahkan, mereka banyak merasa sombong, melampaui batas, ya, sehingga tidak bersyukur dengan, ya, apa yang telah Allah berikan, gitu, ya. Coba sekarang teknologi apa yang nggak ada, ya. Tapi kadang di satu sisi mereka menjadi sombong, ya. Nah, Tuhan itu, ya, kadang ada beberapa cerita, gitu, ya. Jadi ada sekelompok orang mahasiswa atau anak sekolah itu begitu sombongnya, ya, itu di luar negeri, ya, kalau yang dengar atau melihat video-video, ya. Jadi kata ibunya, hati-hati nak, ya, selalu ingat Tuhan, ya, walaupun Tuhannya
artinya mereka dalam Tuhan mereka gitu ya. Tapi kadang merasa sombong ya. Ya, tidak ada tempat di mobil ini kecuali dia Tuhan itu mau ya ikut di bagasi katanya. Jadi yang kosong itu cuma bagasinya. Kecelakaanlah semuanya dan yang tersisa hanya bagasinya. Itu ada itu ya. Hati-hati nak ya. Ya orang tua kan tentu mengingatkan. Ya kadang itu tadi ya, jiwa muda itu terlalu berlebihan sehingga melampaui batas gitu ya, seolah-olah tidak butuh Tuhan. Hati-hati nak gitu ya. Ya orang tua wajar ya mengingatkan untuk terus ingat Tuhannya ya. Tidak ada tempat untuk Tuhan di mobil ini kecuali dia kalau mau ikut di bagasi. Kecelakaan yang tersisanya bagasinya, semuanya mati ya. Semua mobilnya hancur, yang butuh itu cuma bagasi. Itu kan menandakan bahwa manusia itu kadang memang sifatnya berlebihan ya, merasa dirinya berkecukupan, berkemampuan ya. Inna ila rabbika ruj'a, ya sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Araital ladzi yanha, ya ini kepada siapa namanya? Abu Jahal ya. Tidakkah kau memperhatikan orang yang menghalangi, mencegah ya, abdan idza shalla, pada seorang hamba itu ketika dia salat ya. Bagaimana pendapatmu terhadap orang